Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustadz Rizky. Insya Allah kita akan belajar tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi salam, di mana kisah ini mengajarkan pentingnya adab menuntut ilmu. Ingin lihat kisahnya? Mari kita saksikan. Kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi salam berada di salah satu surat. Tentu di surat lain juga banyak, tetapi kisah yang cukup lengkap ada di surat Al-Kahfi, surat nomor 18 yang ada di dalam Al-Quran. Nah, kisah ini anak-anakku mengajarkan pentingnya tentang adab menuntut ilmu, tentang pentingnya adab murid terhadap guru. Nah, bagaimanakah kisahnya? Perhatikan ya. Kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir sebenarnya diawali dari sebuah pertanyaan yang Nabi Musa ajukan kepada kaumnya. Awalnya Nabi Musa alaihissalam sedang berhadapan dengan kaumnya, dan Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada kaumnya tersebut. Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada kaumnya, "Wahai kaumku, menurut kalian di muka bumi ini siapa manusia yang paling pintar?" Maka kaumnya menjawab, "Tentu engkau, wahai Nabi Musa." Jadi bukan Nabi Musa yang paling pintar. Allah mengatakan bukan Nabi Musa. Ada manusia yang lebih pintar daripada Nabi Musa. Ini teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Musa. Nah, ternyata anak-anakku, ketika Nabi Musa ditegur oleh Allah bahwa ada manusia yang lebih pintar daripada Nabi Musa, Nabi Musa ingin tahu siapakah manusia itu. Nah, kita ambil pelajaran dari sini. Pelajarannya adalah kalau kita ditegur oleh orang lain dan kita diminta untuk bisa belajar lebih banyak supaya kita menjadi lebih pintar, maka temuilah guru yang lebih hebat daripada kita. Nabi Musa pun melakukan hal tersebut. Ingat anak-anakku, Nabi Musa adalah seorang nabi dan rasul. Seseorang yang memang sangat cerdas. Bisa kita lihat sejarahnya, Nabi Musa alaihissalam berdebat dengan raja paling hebat saat itu, yaitu Raja Fir'aun. Nabi Musa pun menang. Ya. Nah, tapi kemenangan ini tidak menjadikan Nabi Musa menjadi sombong. Nabi Musa tetap rendah hati dan mau belajar kepada orang yang lebih pintar dari dirinya. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam mengajak muridnya yang bernama Yusha bin Nun. Kelak Yusha bin Nun nanti akan menjadi penerusnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi ini penting bagi kita semua bahwa ketika kita ingin belajar, kita bisa mengajak teman kita atau murid kita, tidak masalah. Nabi Musa mengajak Yusha bin Nun. Dan tentu ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah, bagaimana kita bisa menemukan orang yang lebih pintar daripada aku itu, dan harus kita cari. Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Musa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan informasi kepada Nabi Musa untuk membawa seekor ikan yang diletakkan dalam keranjang. Allah berpesan, jadi ada ikan, Nabi Musa diminta untuk membawa ikan yang ditaruh dalam sebuah keranjang. Allah berpesan, jika ikan itu hilang, maka disitulah tempatnya orang yang Nabi Musa cari. Kalau zaman sekarang kita menggunakan Google Maps, zaman sekarang kita bisa menggunakan peta. Tapi bayangkan zaman dahulu tidak ada Google Maps, tidak ada peta. Petunjuknya hanya membawa ikan. Kalau ikan itu hilang, disitulah tempat dari orang yang dicari. Bayangkan kesulitannya Nabi Musa sampai seperti itu. Nah, akhirnya dengan modal yang terbatas pun, Nabi Musa dan Yusha bin Nun pun berangkat. Akhirnya mereka berdua terus berjalan. Ya, ingat ya, Nabi Musa alaihissalam punya fisik yang sangat kuat. Masih ingat kisah Nabi Musa melarikan diri ke
ke negeri Madian, dia lari dari Mesir ke negeri Madian. Nah, itu kuat sekali fisiknya. Sehingga ketika Nabi Musa berjalan terus-menerus, tidak ada capeknya. Tapi Allah memberikan hikmah kepada Nabi Musa dengan cara membuat Nabi Musa alaihissalam merasa capek. Akhirnya Nabi Musa merasa letih dan Nabi Musa duduk untuk beristirahat. Nah, ternyata setelah Nabi Musa alaihissalam istirahat terus bangun, dia tanya kepada Yusha bin Nun, ikannya di mana gitu, kok aku merasa lapar. Ternyata Yusha bin Nun melihat keranjang itu ikannya sudah tidak ada. Dan sebenarnya Yusha bin Nun tuh lupa bahwa, oh iya, saya lupa kalau ikannya itu jatuhnya bukan di sini tapi di sana tadi ketika kita berada di sebuah batu yang besar. Ya sudah, ya gimana lagi, Yusha bin Nun juga lupa memberitahukan informasi bahwa ikannya hilangnya di tempat sebelumnya. Ya sudah, Nabi Musa pun bersabar dan Nabi Musa kembali lagi ke tempat yang tadi, ke tempat di mana ikan tersebut hilang. Insya Allah kalau kita ada waktu, kita akan bedah lebih dalam nih kisah secara lebih mendetail ya. Nah, setelah itu dilihatlah tempat yang tadi, ternyata disitulah tempat Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan orang yang dicari. Nah, di sini kita akan mulai lebih mendetailkan lagi bahwa ketika Nabi Musa alaihissalam sudah bertemu dengan orang yang dicari, maka Yusha bin Nun sudah tidak menemani lagi, karena salah satu adab murid kepada guru adalah tidak ikut campur dengan urusan guru. Maka Yusha bin Nun pun mengundurkan diri. Sekarang tinggal Nabi Musa dan orang yang ingin ingin dicari oleh Nabi Musa tadi. Baik, disitulah Nabi Musa alaihissalam menyapa orang tersebut. Assalamualaikum. Orang yang mendengar tadi terus merasa heran. Kok ada orang di sini yang mengucapkan salam seperti itu? Bukankah itu salamnya para nabi? Maka ditanyalah orang tersebut, kamu siapa? Oh, saya Musa Bani Israel. Iya. Oh, iya. Akhirnya mereka berdua bertemu dan disitulah pertemuan mereka. Orang yang Nabi Musa cari ini adalah namanya Nabi Khidir alaihi salam, ya, Nabi Khidir alaihi salam. Akhirnya mereka berdua berdialog sebentar. Kenapa Nabi Musa kok ingin belajar sama Nabi Khidir? Ya, Nabi Musa menjawab seperti yang tadi, ya, peristiwa tadi. Terus Nabi Khidir pun menjawab bahwa kamu tidak akan bisa bersabar ketika belajar bersamaku. Bayangkan, Nabi Khidir sudah memprediksi bahwa Nabi Musa tidak akan bisa bersabar. Tetapi sebagai seorang murid, Nabi Musa menjawab, ya aku akan bersabar insya Allah. Nah, akhirnya terus Nabi Khidir memberikan syarat kepada Nabi Musa, ketika engkau belajar bersamaku, jangan sekali-kali bertanya jika aku belum mengizinkan. Nah, ini adab selanjutnya. Seorang murid jangan bertanya kepada guru kalau belum diizinkan, ya. Nah, akhirnya mereka berdua berjalan. Setelah itu sampailah di sebuah tepi sungai. Akhirnya Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam naik ke sebuah perahu, di mana perahu itu sudah ada orang yang mendayung seperti itu. Ya, tinggal naik saja, dan itu pun gratis karena Nabi Khidir adalah nabi yang terkenal di wilayah tersebut. Dan di wilayah tersebut memang orang-orangnya akhlaknya kurang baik. Makanya ketika Nabi Musa tadi mengucapkan salam itu agak heran, karena itu salamnya para nabi, sedangkan di wilayah situ salam itu tidak dikenal. Nah, akhirnya perjalanan pun dilakukan, ya. Ketika sudah sampai di ujung tepian darat di mana mereka menuju tempat tersebut, justru Nabi Khidir merusak kapal itu. Jadi kapal itu dilubangi sama Nabi Khidir. Wah, Nabi Musa ya protes. Wahai Nabi Khidir, kenapa engkau merusak kapal tersebut? Disinilah Nabi Khidir mengingatkan Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, bukankah aku sudah mengatakan jangan bertanya? Nabi Musa sadar akan kesalahannya, terus minta maaf kepada Nabi Khidir. Akhirnya jalan lagi mereka berdua.
jalan, Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan seorang anak kecil. Nah, ketika bertemu dengan anak kecil itu, Nabi Khidir langsung mengakhiri nyawa dari anak kecil itu. Nabi Musa makin kaget. Ini anak dibunuh. Wahai Nabi Khidir, kenapa engkau membunuh anak ini? Nabi Khidir menjelaskan lagi. Wahai Nabi Musa, bukankah aku sudah mengingatkan engkau? Jangan bertanya. Nah, di situ Nabi Musa ingat lagi kesalahannya, minta maaf sama Nabi Khidir. Kalau nanti Nabi Musa bertanya lagi, maka Nabi Musa siap mengundurkan diri sebagai murid, siap untuk tidak belajar lagi. Akhirnya mereka berdua jalan-jalan lagi dan sampailah di sebuah perdusunan di mana Nabi Khidir melihat ada sebuah tiang itu kan lurus, ada sebuah tiang yang agak roboh. Dan sampai di situ Nabi Musa dan Nabi Khidir itu sudah haus, sudah lapar. Tapi ketika mereka berdua lapar dan kehausan, tidak ada orang yang memberikan makanan. Jadi orang-orang di situ memang, mohon maaf ya, pelit, tidak mau memberi. Padahal mereka berdua kehausan dan kelaparan. Nah, Nabi Khidir melihat tiang yang roboh tadi, sama Nabi Khidir, tiangnya ditegakkan kembali. Sehingga tiang dari bangunan tersebut bisa lebih kokoh lagi. Nah, di situ Nabi Musa heran dan tanya kepada Nabi Khidir. Wahai Nabi Khidir, kita ini kelaparan dan kehausan. Kenapa ada rumah malah engkau tegakkan kembali? Kalau engkau mau, engkau bisa loh ngambil upah dari mereka. Nabi Khidir menjelaskan kepada Nabi Musa kembali tentang kesalahannya yang ketiga ini. Bukankah aku sudah mengingatkan padamu, kalau engkau jadi muridku, jangan bertanya sebelum diizinkan. Nabi Musa sadar dan malu. Nabi Musa malu dan tahu diri. Ini adab yang baik ini. Nabi Musa sadar dan tahu. Dan Nabi Musa malu setelah 3 kesalahan itu. Akhirnya Nabi Musa mengundurkan diri di depan Nabi Khidir. Wahai Nabi Khidir, aku sadar aku salah dan aku tidak akan menjadi tidak akan mengikuti dirimu lagi. Nah, tapi apakah ada hikmah? Nah, Nabi Khidir memberikan pesan kepada Nabi Musa bahwa semua peristiwa yang dialami tadi itu ada hikmahnya. Nah, disinilah pentingnya hikmah. Yang pertama, kenapa Nabi Khidir melubangi kapal? Karena Nabi Khidir mendapatkan informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kapal itu nantinya ketika dipakai akan dirampok oleh perompak. Sehingga Nabi Khidir melubangi. Kalau kapalnya sudah berlubang kan tidak dirampok sama perompak. Yang kedua, kenapa Nabi Khidir membunuh anak tersebut, anak yang masih kecil? Karena Nabi Khidir mendapatkan informasi dari Allah bahwa kelak anak ini akan durhaka kepada orang tuanya. Maka Allah memerintahkan Nabi Khidir untuk mengakhiri nyawa dari anak tersebut. Dan ini perintah Allah. Yang ketiga, kenapa Nabi Khidir meninggikan bangunan tersebut? Karena di situ ada harta anak yatim. Sehingga kelak nanti harta ini dapat dimanfaatkan oleh anak tersebut. Loh, kalau kita mengikuti guru kita dapat ilmu kan? Nah, itulah kisah yang bisa Ustadz Rizky sampaikan. Nah, Ustadz akan memberikan pertanyaan, siapa nama dari muridnya Nabi Musa? Siapa nama muridnya Nabi Musa? Nah, tulis jawabannya di kolom komentar ya. Nah, baik, itulah yang bisa Ustadz Rizky sampaikan. Marilah kita tutup dengan istighfar. Marilah kita tutup dengan hamdalah, istighfar, dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustadz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.